kelas 5 SD Islam Gergaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Butika dalam pembelajaran tematik tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6 ya. Marilah kita simak bersama-sama penjelasan materi pada hari ini. Nah, anak-anak, simaklah teks bacaan berikut ini. Pentingnya makanan sehat. Usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Karenanya, penting bagi anak-anak di usia ini untuk mengonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Makanan antara lain bermanfaat sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun pertumbuhan, dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua, dan sebagai pelindung organ-organ penting. Akan tetapi, makanan yang sehat saja tidaklah cukup. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga, sehingga kita dapat terhindar dari obesitas. Olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi, serta meningkatkan memori. Dengan berolahraga, jantung dan paru-paru bekerja secara efisien, sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar dan siap untuk kita pergunakan untuk berbagai aktivitas. Untuk hidup sehat, bukan hanya makanan sehat dan olahraga yang dibutuhkan, lingkungan yang sehat pun juga dibutuhkan. Bayangkan jika lingkungan tempat tinggal kita kotor dan menjadi sarang nyamuk, pastilah kita pun akan merugi. Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dan semuanya dapat diperoleh dengan cara yang cukup sederhana, yaitu menjaga kesehatan lingkungan. Pemerintah kemudian menggunakan media elektronik untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama dari bahaya demam berdarah. Berikut adalah sebuah naskah iklan tentang pencegahan demam berdarah. Nah, anak-anak, simaklah teks percakapan berikut ini. Iklan elektronik demam berdarah. Pak RT, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenankan saya menyampaikan maksud pertemuan kita kali ini. Tepat pada hari Sabtu nanti, saya mengharapkan bantuan Bapak dan Ibu untuk secara serentak melakukan langkah 3M+ di lingkungan rumah kita masing-masing. Ibu, apa Pak 3M+ itu? Mengapa kita harus melakukannya? Pak RT, akhir-akhir ini di lingkungan sekitar kita sedang banyak warga yang terkena demam berdarah, Bu. Bulan lalu saja saya mencatat ada 3 orang yang terkena. Penyebabnya adalah nyamuk dan nyamuk itu menyukai tempat yang kotor. Oleh karenanya diperlukan langkah 3M+ untuk mengatasinya. Langkah 3M tentunya adalah menguras, menutup, dan mengubur potensi sarang nyamuk. Ditambahkan plus karena diperlukan upaya dari kita secara pribadi untuk mengatasinya, seperti memakai lotion anti nyamuk, kelambu di tempat tidur, menggunakan obat penyemprot nyamuk, baik yang alami atau buatan, dan lain-lain. Ibu, oh begitu Pak RT, kami siap Pak. Bapak, baik Pak, akan segera kami laksanakan. Para ibu membantu dengan cara menyediakan makanan ringan saja ya. Hahaha. Semua orang tertawa. Nah, kata kunci yang terdapat dalam iklan tersebut yaitu yang pertama, demam berdarah, kemudian yang kedua, 3M+, dan yang ketiga yaitu nyamuk. Nah, anak-anak, simaklah teks percakapan berikut ini. Siang hari itu, Lani dan Udin berbincang-bincang mengenai tugas membuat iklan layanan masyarakat tentang upaya menjaga kesehatan. Mereka pun teringat dengan pembelajaran tentang gangguan pada organ pencernaan. Lani, tahukah kamu gangguan organ pencernaan yang sering dialami oleh anak-anak? Oh, saya tahu, Din. Itu tuh jika anak-anak bahkan bayi sekalipun sulit sekali buang air besar. Apa yang menyebabkannya ya? Sistem pencernaan merupakan bagian vital yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal, karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal, sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Nah, anak-anak, perhatikan gambar peta pikiran berikut ini. Ini merupakan peta pikiran penyebab gangguan sistem pencernaan.
Yang pertama yaitu disebabkan karena makanan mengandung kuman, kemudian makanan mengandung gula terlalu banyak, kemudian kurang serat dan vitamin C, kemudian menunda BAB, dan makan tidak teratur. Nah, anak-anak, kita sudah membahas mengenai beberapa gangguan pada sistem pencernaan. Mari kita ulas kembali mengenai beberapa gangguan pada sistem pencernaan serta cara pencegahan dan penyembuhannya. Yang pertama yaitu ada sakit MAH. MAH merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Penyebab MAH adalah luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejala MAH yaitu berupa nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Cara penyembuhan MAH tergantung pada penyebabnya. Antibiotik dan antasida dapat membantu. Yang kedua yaitu penyakit kolera. Kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus akibat terkena bakteri Vibrio cholera. Gejala kolera ini bisa muncul secara tiba-tiba, mual dan muntah, kram perut, dan dehidrasi. Penyembuhan kolera yaitu dengan pemberian oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Untuk kasus yang parah dibutuhkan penggantian cairan intravena atau infus. Kemudian selanjutnya ada penyakit diare. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit maupun virus. Penyebab diare adalah infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Gejala diare meliputi perut kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas atau terkadang mual dan muntah. Cara penyembuhan penyakit diare yaitu dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Nah, bagaimana tentang konstipasi? Konstipasi merupakan suatu keadaan yang menyebabkan usus besar menyerap air secara berlebih sehingga feses menjadi keras. Nah, poster iklan masyarakat mengenai konstipasi. Untuk mempersiapkan poster iklan ini, poster harus meliputi yang pertama yaitu judul. Judul ditulis dengan rapi, menarik, dan cukup besar untuk dibaca dari jarak 3 meter. Kemudian yang kedua ada isi. Isi terdiri atas keterangan umum, penyebab, cara pencegahan, dan penyembuhannya yang ditulis secara rapi sehingga mudah dibaca dari jarak 1 meter. Kemudian yang ketiga ada grafik. Grafik harus asli atau digambar sendiri, berwarna, jelas, rapi, dan mampu dilihat dari jarak 2 meter. Dan yang terakhir yaitu hiasan. Poster iklan dirancang sedemikian rupa sehingga menarik perhatian dan tidak menutup atau mendominasi teks informasi maupun grafik. Nah, anak-anak, ini adalah contoh poster tentang konstipasi. Nah, anak-anak, simaklah teks bacaan berikut ini. Bogor siap gelar Cap Gomeh. Pesta Rakyat Bogor Cap Gomeh 2015 bukan sekadar untuk mengakhiri perayaan Imlek, melainkan bukti bahwa masyarakat bersatu dalam keberagaman. Perayaan ini bukan hanya sekadar atraksi seni budaya, melainkan simbol rakyat menghargai keberagaman. Festival tahun ini akan lebih meriah dibandingkan dengan festival sebelumnya. Festival akan dimeriahkan sekitar 10.000 pengisi acara dan kemungkinan disaksikan oleh 100.000 pengunjung. Festival yang akan diliput media elektronik dan media cetak ini akan dinikmati sekitar 30 juta penonton dan pembaca. Ada penampilan 12 mobil shio, 25 liong, dan 50 barongsai. Selain itu, ada pula pebegik sawah, wayang hihit, tarian jalanan, sepeda, boboko logor, marching band, pasukan pengibar bendera, ogoh-ogoh, parade kostum, karnaval, dan langseran. Rute festival lebih panjang, yakni tidak sekedar dari wihara di Jalan Surya Kencana sampai simpang ujung Jalan Siliwangi, tetapi melingkar ke Jalan Sukasari, Jalan Pajajaran, Tugu Kujang, dan Jalan Oto Iskandar Dinata. Banyaknya jenis atraksi dari kebudayaan berbeda mencerminkan keberagaman masih dijunjung tinggi. Kepanitiaan tidak eksklusif berasal dari satu komunitas, tetapi justru berasal dari yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Sekarang anak-anak simaklah teks percakapan berikut ini. Benny dan Siti bercakap-cakap tentang festival Cap Gomeh. Benny,
Aku tidak menyangka bahwa Festival Cap Gomeh di Bogor menarik begitu banyak perhatian masyarakat. Siti, iya, dari yang aku baca terdapat sekitar 10.000 pengisi acara dan akan diliput oleh banyak media cetak dan elektronik yang katanya dinikmati oleh sekitar 30 juta penonton dan pembaca. Beni, banyak sekali. Bayangkan saja betapa banyaknya penonton televisi ya. Siti, itulah mengapa banyak sekali iklan yang ditayangkan di sebuah televisi karena jumlah penonton yang amat banyak. Beni, aku masih teringat dengan tugas mencari kata kunci dalam iklan. Dalam waktu semalam saja terdapat lebih dari 10 jenis iklan. Siti, pada tugas yang lalu aku memilih kata kunci yang isinya mengajak dan menarik para penonton. Nah, anak-anak, ciri-ciri kata kunci yang biasanya terdapat dalam iklan yaitu iklan harus menarik perhatian baik pembaca, pendengar, atau pemirsa. Kemudian kata kunci tercantum dalam judul iklan. Dan yang terakhir yaitu kata kunci dapat diungkapkan melalui gambar. Nah, anak-anak, ini adalah ciri-ciri media iklan. Yang pertama yaitu ada iklan media cetak. Ciri-cirinya kalimat dapat panjang dan terperinci. Kemudian iklan tertulis, bisa disimpan dan dibaca kapanpun, persuasif menyentuh rasio atau pikiran saja, dan bahasa yang digunakan yaitu bahasa formal. Untuk iklan media elektronik, ciri-cirinya yaitu kalimat singkat, padat, dan jelas. Kemudian iklan tidak tertulis, iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja, persuasif menyentuh perasaan atau emosi saja, dan bahasa yang digunakan yaitu formal dan non-formal. Nah, kemudian untuk persamaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik, yaitu keduanya mempunyai tujuan yang sama. Nah, anak-anak, selain sehat jasmani, penting bagi kita untuk sehat secara rohani. Kesehatan rohani dapat diperoleh melalui upaya mendekatkan diri kepada Tuhan, berekreasi, sampai kepada mengekspresikan diri ke dalam seni. Seni tari merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan diri. Nah, anak-anak, perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan gambar tarian kancet papatai. Tarian kancet papatai adalah sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur. Gerakannya cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil. Nah, langkah-langkahnya yaitu melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan yang satunya lagi seakan memegang tameng. Kemudian yang kedua, berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang, kemudian kedua tangan bertemu. Kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Kemudian kedua kaki bersingkat, melompat kecil, seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Kemudian langkah yang keempat, kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Langkah yang terakhir yaitu kedua kaki bersingkat, melompat kecil, seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Nah, seperti contohnya video berikut ini ya anak-anak. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat
contoh gerakan tarian kancet papatai. Bagaimana, mudah kan? Nah, sekarang Ibu akan mengajarkan kalian cara membuat buklet keberagaman, yaitu kalian dapat mencari informasi dari buku, majalah, koran, atau internet. Kalian juga bisa melakukan wawancara dengan guru atau pemuka masyarakat di lingkungan sekitar sekolah. Nah, anak-anak, cara membuat buklet keberagaman yaitu yang pertama, kalian harus mencari informasi tentang segala aktivitas yang melibatkan partisipasi seluruh anggota masyarakat dari segala kalangan. Kemudian kalian mencari kertas A4, kemudian dilipat menjadi 2. Seperti itu ya anak-anak contohnya. Kemudian kalian jadikan satu seperti membentuk buku. Nah, setelah itu kalian bisa menggambar sesuai dengan aktivitas yang kalian maksud. Kemudian jadilah contohnya seperti gambar tersebut. Nah, anak-anak, ini ada tugas ya, yaitu silahkan kalian membuat video mempraktekkan gerakan tarian kancet papatai. Seperti contoh video yang tadi Ibu berikan ya anak-anak. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.